Seumpama biji sesawi yang Selamat pagi, saudara pengasih Tuhan. Kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini bagian yang ke-6 tentang pencobaan dan godaan. Dan ini bagian yang terakhir yang saya bisa sampaikan buat saudara. Dan tetap menggali di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Dan pagi ini kita akan sampaikan bagian yang terakhir ini. Dan kemarin kita bicara bahwa godaan harus kita hindari atau kita lari dari godaan, bukan membawa godaan mendekat di dalam kehidupan kita. Dan bagian yang terakhir ini saya akan bacakan satu ayat lebih dahulu dari Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Untuk melawan akan iblis, ada satu bagian yang lain, yaitu dengan kebenaran akan firman Tuhan. Dan itulah yang dilakukan Yesus ketika dia digoda. Sekalipun godaan itu begitu rupa, kita bisa menghindari, melawan dengan firman Tuhan. Karena dalam Efesus 6 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi, untuk melawan iblis bukan dengan perisai atau ketopong, tapi dengan pedang untuk kita bisa melawan si jahat, yaitu pedang roh, yaitu firman Tuhan. Artinya bahwa setiap kehidupan saudara yang ingin berkemenangan melawan si jahat, yaitu tipu daya iblis, yaitu dengan firman Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya. Karena hati-hati saudaraku, iblis itu datang bukan dengan wajah yang seram. Karena dikatakan dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-14 dikatakan, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi dia menyamar sebagai malaikat terang. Kenapa Yesus tidak jatuh dalam pencobaan? Karena Yesus tahu siapa iblis. Dia penipu, mencuri, membunuh, bahkan membinasakan. Dan apa yang Yesus lakukan, yaitu dia menggunakan firman Tuhan untuk melawan akan si jahat ini, si iblis ini. Ketika dia digoda, dan dia tahu betul-betul dia lapar pada waktu itu, dan ditawarkan solusi yang rasanya tepat sekali karena Yesus cukup berkuasa, yaitu untuk mengubah batu menjadi roti. Apa yang Yesus katakan? Tetapi Yesus menjawab, ada tulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi dia melawan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang harus kita lakukan di dalam hidup ini, bahwa kita harus belajar firman Tuhan dan meletakkan firman Tuhan dalam hidup kita, hati kita, dan supaya kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Belajarlah firman Tuhan sebanyak mungkin dan hidupilah kebenaran firman Tuhan. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, ketika Yesus dibawa untuk naik di bait suci, dan dia berkata, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Pasti malaikat akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Di bawah bait Allah banyak imam-imam ada di situ. Kalau Yesus menjatuhkan diri dari atas ke bawah dan malaikat menatang dia dengan tangannya, dan pasti akan terkenal. Cukup jalan pintas untuk menjadi terkenal. Tetapi apa yang Yesus katakan? Yesus tidak lakukan, walaupun rasanya benar. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Selalu Yesus menggunakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah saudara bisa menghidupi firman Tuhan, meletakkan itu dalam hati supaya saudara tidak berdosa
di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara mengasihi Tuhan, ketika Yesus ditunjukkan dengan kekayaan yang begitu rupa, dan iblis berkata, kalau engkau sujud sekali saja, ini kuberikan kepadamu. Bukankah itu jalan pintas yang mungkin banyak orang suka? Hanya sekali saja saudara bisa menjadi kaya. Hanya sekali saja saudara korupsi bisa menjadi kaya. Hanya sekali saja saudara melakukan ini saudara bisa menjadi kaya. Itu jalan pintas yang iblis tawarkan. Apa yang Yesus lakukan? Dia katakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Selalu Tuhan menyampaikan, melawan dengan yang disebut dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Tidak ada jalan lain, bukan dengan berdalih dengan perkataan kehebatan intelektual kita untuk melawan tipu daya iblis, tapi dengan kebenaran firman Tuhan yang diletakkan di dalam hati kita, supaya kita tidak berdosa terhadap Tuhan. Sejauh mana kita ini menghidupi firman Tuhan? Atau mudah kita terpancing dengan tipu daya iblis, sehingga tiba-tiba karena kita terpancing, damai sejahtera kita sudah tercuri. Tiba-tiba kita sudah keluar dari jalur Tuhan, dan tiba-tiba kita sudah dalam kondisi yang melarat dan binasa. Saudaraku, tetaplah kita pegang janji Tuhan di dalam hidup kita sebagai pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dan lawanlah, dia akan lari dari hadapanmu. Itu pesan yang saya bisa sampaikan di akhir pembahasan tentang pencobaan dan godaan. Sampai jumpa di esok dengan tema yang lain. Tapi sekali lagi jangan lupa, dalami firman Tuhan lagi, saudara akan mendapatkan yang lebih baik dari apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Tuhan memberkati, tetap jaga kekudusan dan tinggal di dalam kasih kemurahan Tuhan. Hidupilah firman Tuhan hari lepas hari. Tuhan memberkati.